Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramars Belinda Ramadan dari D3 Kepariwisataan. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak Covid bagi sektor pariwisata. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Staf Presiden Muldoko mengungkapkan dampak nyata pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata. Terlebih, ancaman kehilangan pekerjaan menghantui belasan juta pekerja pada usaha pariwisata. Padahal, ujarnya, sumbangsi sektor pariwisata pada perekonomian di Indonesia tahun 2019 mencapai 1.200 triliun. Dampak COVID-19 pada pariwisata ini memprihatinkan. Hotel dan akomodasi ditutup sementara, mall retail menurun omsetnya, destinasi ditutup sementara, LED dan tempat makan ditutup sementara, mail ditunda. Apalagi ancaman PHK di industri pariwisata, ujarnya dalam diskusi virtual pada Sabtu 12 September 2020. Ia merinci dampaknya terhadap ketenaga kerjaan sektor pariwisata. Ada 13 juta pekerja langsung yang terancam dari 13 jenis usaha pariwisata. Potensi kehilangan pekerjaan 6 juta hingga akhir tahun 2020, di mana ada yang di PHK, dirumahkan atau usaha mandirinya bangkrut. Sementara itu ada 32,5 juta tenaga kerja tidak langsung yang terdampak, yakni UMKM parekraf, money charger, toko souvenir, penari, pemusik, dan pekerja seni di daerah wisata, pemasok barang ke hotel atau restoran, pekerja mall atau retail, dan lain-lain. Muldoko menetapkan Presiden Jokowi telah memberikan arahan terkait integrasi pariwisata dalam rapat terbatas bulan April. Ada 3 arahan Presiden Jokowi. Pertama, program perlindungan sosial. Kedua, realokasi anggaran yang ada di Kementerian Pariwisata. Ketiga, penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio menilai terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dikatakan membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah saja dan tingkat hunian kamar hotel serta restoran menurun drastis. Sebagai imbas dari hal tersebut, sehingga dampaknya pada sektor penduduknya pariwisata dan ekonomi kreatif seperti transportasi cukup besar. Kata Wisnu Tama dalam siaran pers yang diterima bisnis pada Kamis 6 Agustus 2020. Namun demikian, pelanggaran PSBB yang diberlakukan oleh beberapa pemerintah daerah membuat perlahan geliat ekonomi nasional mulai bergerak kembali. Terakhir, ujarnya, pemerintah Provinsi Bali membuka kembali sektor pariwisata untuk wisatawan Nusantara. Beliau berharap kegiatan pariwisata dapat kembali mendorong perekonomian nasional. Kementerian menginisiasi Indonesia Care, yakni strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan publik. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik dampak kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional terhadap sektor pariwisata tanah air yang cukup dalam dirasakan oleh sejumlah provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pertumbuhan Bali pada kuartal 2 2020 anjlok
10,98% secara year on year. Kepulauan Riau turun 6,66% year on year. Dan yang terakhir Jawa Barat merosot 5,98% year on year. Dampak wabah virus corona 19 atau COVID-19 bagi industri pariwisata, khususnya Indonesia, tentu sangat berpengaruh. Sejumlah pembatalan kedatangan wisatawan asal Cina terjadi sejak wabah virus corona diumumkan di Indonesia. Lengahnya kursi pesawat, begitu juga hotel, cruise operator, dan potensi bisnis lainnya pun menjadi lepas. Potensi kerugian. Sebagai gambaran, realisasi kunjungan wisatawan mancanegara selama 2019 mencapai 16,3 juta dari target 18 juta. Dari total kunjungan itu, sebanyak 12% wisatawan berasal dari Tiongkok atau setara dengan 1,95 juta orang. Begitu pula pada sektor investasi dan perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai investasi Tiongkok terus meningkat dan bahkan menjadi terbesar kedua pada 2019. Di sektor perdagangan, Tiongkok merupakan mitra terbesar di Indonesia. Upaya pemerintah menyiapkan 3 strategi untuk mengantisipasi semua penurunan kinerja di pariwisata, terutama mendorong wisatawan domestik. Kedua, mengalihkan rute penerbangan Tiongkok menjadi rute dalam negeri. Dan yang terakhir, yang ketiga, mempromosikan alternatif tujuan pariwisata. Sekian yang dapat saya paparkan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.